Halo semuanya, semoga kalian pada pertemuan kali ini semuanya sehat dan semuanya harus bahagia ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar faktor produksi atau pasar input. Oke, untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama ada definisi faktor market, yang kedua adalah competitive factor market, yang ketiga adalah faktor market with monopoly power, dan yang terakhir adalah faktor market with monopoly power. Oke, langsung kita ke pembahasan yang pertama yaitu definisi faktor market. Oke, untuk definisi pasar faktor produksi ini atau pasar input adalah pasar itu yang menyediakan berbagai faktor produksi, yaitu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan skill atau keahlian. Nah, kegiatan produksi itu akan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan itu tersedia. Nah, keberadaan faktor-faktor produksi ini dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor produksi yang berupa tanah atau land, tenaga kerja, labor, modal atau capital, dan pengusaha atau entrepreneurship. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu competitive factor market. Kita simak pembahasan untuk competitive factor market sebagai berikut. Oke, pembahasan tentang pasar, permintaan dan penawaran itu telah kita lakukan adalah terhadap output atau barang dan jasa yang diproduksi gitu ya. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pasar faktor produksinya atau factor market gitu ya. Nah, contoh dari faktor produksi itu apa sih? Nah, misalnya yang pertama adalah labor atau tenaga kerja, dan terus ada capital atau faktor modal. Nah, dan raw material. Ini adalah kayak seperti bahan baku seperti itu ya. Nah, namun kali ini kita itu akan lebih fokus kita adalah untuk pasar tenaga kerja atau labor gitu ya. Oke, saat kita akan bahas pasar faktor produksi, nah kita akan juga membahas 3 struktur pasar. Nah, itu yang pertama adalah perfectly competitive, terus yang kedua itu monopoly power, yang ketiga adalah monopoly power. Nah, oke, kita akan membahas satu persatu ya. Dan kita akan bahas untuk yang pertama adalah perfectly competitive. Oke. Untuk pembahasan competitive factor market, saya akan membagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah pasar, dan yang ketiga adalah keseimbangan. Oke, saat pasar faktor produksi itu dikatakan kompetitif, nah ini maka ada beberapa konsep, yaitu yang pertama adalah pembeli dan penjual faktor produksi itu jumlahnya banyak. Nah, terus masing-masing pihak itu sebagai price taker atau harga itu ditentukan oleh pasar ya, sehingga aktivitas setiap individu itu tidak mempengaruhi harga pasar. Nah, menggunakan konsep yang mirip dengan pasar persaingan sempurna atas output baik barang dan jasa yang diproduksi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang permintaan atau demand atas faktor. Nah, kita akan bahas tentang faktornya itu kita misalkan satu input gitu ya. Oke, nah permintaan atas faktor produksi atau input itu merupakan derived demand. Nah, artinya apa di sini? Demand atau permintaan itu diturunkan dari output barang dan jasa yang diproduksi dan biaya atau cost atas faktor atau input tersebut. Nah,
Ini perusahaan akan membeli input itu saat perubahan revenue yang dihasilkan oleh input tersebut itu lebih besar daripada harga yang dibayarkan atas input tersebut. Nah, di sini berarti perusahaan ini adalah logis ya. Seperti itu. Nah, terus tambahan revenue atas penambahan satu unit tersebut disebut dengan marginal revenue product atau MRP. Nah, untuk profit maximizing atas penggunaan labor itu terjadi saat MRPL itu sama dengan omega, seperti itu. Oke, kali ini kita akan lebih dalam atau lebih detail membahas tentang marginal revenue product. Nah, marginal revenue product ini adalah tambahan revenue atas penambahan satu unit input. Misal hanya ada satu unit input, tadi kita sudah lebih berfokus untuk labor ya. Jadi contohnya di sini satu inputnya ini adalah labor. Nah, di sini MRP itu sama dengan delta TR dibandingkan dengan delta L. Nah, delta TR adalah perubahan atas total revenue dibandingkan dengan perubahan input gitu ya. Nah, bentuk ini itu bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu MRP L sama dengan delta TR dibandingkan dengan delta L dikali dengan delta H per delta L. Nah, jadi sehingga kita bisa merumuskan MRPL itu adalah MR dikali MPL. Nah, MR ini adalah dari delta TR dibanding delta L, ya kan? Itu adalah perubahan total revenue dibandingkan dengan perubahan input itu sama dengan marginal revenue ya. Terus MPL yaitu adalah perubahan dari delta Q atau kuantitas itu dibandingkan dengan perubahan dari input. Jadi MPL seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas kurva MRPL di 3 struktur pasar, yaitu yang pertama adalah di pasar persaingan, yang kedua adalah di pasar duopoli, yang terakhir adalah di pasar monopoli. Nah, jika faktor atau kita memproduksi barang dengan outputnya itu diperjualbelikan di pasar di pasar persaingan sempurna, itu akan didapati bahwa MR itu sama dengan P, seperti itu. Nah, tetapi apabila kita memproduksi barang dengan outputnya itu diperjualbelikan di pasar yang mempunyai monopoli power, ini bisa di pasar oligopoli, pasar duopoli atau pasar monopoli, maka MR-nya itu akan lebih kecil dari P, seperti itu. Nah, di sini ada terdapat properti diminishing marginal return. Nah, jadi setiap penambahan L itu akan menyebabkan returnnya itu bertambah. Tetapi nanti pertambahannya itu akan semakin berkurang. Nah, jadi ini mengakibatkan kurva MRPL itu akan turun seperti itu. Nah, oke, di sini kita mempunyai rumus ya. Di kurva ini MRPL itu sama dengan MPL dikali MR. Nah, di sini MR-nya itu berbeda-beda ya. Itu kenapa MR-nya itu berbeda-beda? Itu tergantung dari struktur pasarnya. Nah, sehingga bentuk kurva MRPL itu juga akan berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk yang paling tinggi yaitu adalah di competitive market. Nah, yang kedua adalah duopoly market. Nah, yang ketiga itu adalah yang paling kecil adalah di monopoli market. Nah, di monopoli market ini terkecil karena P di pasar monopoli
itu jauh lebih besar daripada MR-nya, seperti itu. Oke, kita kan tadi sudah membahas tentang profit maximizing ya. Nah, perusahaan itu akan menggunakan input itu pada level MRPL sama dengan omega, karena tadi adalah untuk rumus profit maximizing itu adalah MRPL sama dengan omega, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat setiap omega atau upah itu berubah. Nah, jumlah input atau L yang digunakan juga akan berubah. Coba kita lihat pada kurva di sebelah, kita bisa lihat apabila tadi omega 1, nah itu maka L-nya itu adalah L1 seperti itu. Terus apabila omega 2, nah maka di kurva ini titik temunya adalah di L2 seperti itu. Nah, jadi di sini itu terdapat hubungan antara omega atau upah dengan L. Seperti itu ya. Nah, hubungan ini kita bisa lihat pada garis yang berwarna biru itu ada MRPL. Nah, jadi kurva MRPL ini merupakan kurva demand atas faktor. Itu ya. Nih, jadi kurva D atas faktor itu sama dengan kurva MRPL. Kurva permintaan atas faktor itu sama dengan kurva MRPL, seperti itu. Nah, kalau kurva permintaan atas faktor itu adalah MRP tadi ya, yang kita bahas. Kalau kurva permintaan D atas faktor itu adalah sama dengan kurva MRP. Nah, bagaimana untuk kurva penawaran? Nah, kurva penawaran yang dihadapi sebuah perusahaan dalam kompetitif faktor market ini adalah garis horizontal pada tingkat upah atau omega tertentu. Nah, kurva S ini adalah tingkat upah atau omega hasil equilibrium permintaan dan penawaran faktor di dalam pasar. Nah, kurva S. Nah, jadi kurva S ini adalah tingkat upah ya, tadi hasil dari equilibrium antara permintaan dan penawaran faktor di dalam pasar. Nah, terus dari sisi perusahaan sebagai pembeli faktor, kurva S ini sebenarnya adalah average expenditure atau AE. Nah, yang nilainya pada pasar faktor produksi yang persaingannya sempurna adalah sama dengan marginal expenditure. Nah, tadi karena kurva S ini kan adalah tingkat berbagai tingkat upah atau omega ya. Nah, padahal di sini kurva S ini kan adalah AE dan nilainya pada pasar faktor produksi yang persaingan sempurna ini sama dengan ME. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa ME sama dengan omega, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas, kita sudah punya tadi rumus MRP sama dengan MR dikali MP. Nah, kalau tadi kan faktor ininya lebar ya. Nah, jadi kalau MRPL sama dengan MR dikali MPL. Nah, untuk tadi profit maximizing itu MRPL sama dengan omega gitu ya. Nah, jadi berdasarkan persamaan di atas, profit maximizing atas penggunaan input terjadi pada keadaan apabila MRPL sama dengan MR dikali MPL sama dengan omega. Nah, selanjutnya adalah MR sama dengan P sama dengan omega dibagi MPL. Nah, jadi MR sama dengan omega delta L dibagi delta Q itu adalah sama dengan MC. Nah, jadi input atau output itu akan kita pilih sedemikian rupa itu sehingga marginal revenue atas penjualan output itu sama dengan marginal cost dari penggunaan input.
Oke, kita tadi kan sudah membahas permintaan demand atas faktor dengan satu input. Nah, kali ini kita akan membahas permintaan demand atas faktor dengan dua input. Nah, jika faktor produksinya itu hanya satu jenis, tadi contohnya kita mengambil labor ya. Nah, kurva permintaannya adalah kurva MRPL. Nah, terus kalau faktor produksinya itu lebih dari satu, itu bagaimana? Nah, coba kita lihat di kurva. Nah, terus perubahan harga salah satu faktor itu akan mempengaruhi permintaan faktor yang lainnya. Yuk kita coba lihat di gambar atau kurva berikut. Nah, kita lihat di sini MRPL awal itu MRPL 1. Nah, ini di tingkat harga atau tingkat upahnya itu adalah 20. Nah, terus kita tarik garis bagi kita lihat sehingga jumlah jam kerja yang diminta adalah 100. Ini perpotongannya ada di titik A seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas saat tingkat upah itu misalnya itu turun ya menjadi $15. Nah, jika perusahaan itu hanya ada satu input atau tadi labor saja gitu ya, maka jumlah yang diminta itu kita bisa lihat adalah di 120 unit itu di titik B. Kenapa? Karena kurva demand-nya itu kan adalah di MRPL 1. Nah, jadi apabila ini upahnya turun jadi 15 unit, maka jumlah yang diminta adalah 120 unit di titik B. Nah, namun kalau turunnya upah dan jumlah pekerja yang lebih banyak, itu kan akan membuat perusahaan mempunyai insentif untuk mengembangkan usahanya dengan menambah capital. Oke, dengan bertambahnya capital itu akan membuat produktivitas pekerja itu bertambah sehingga MPL-nya akan naik. Nah, karena RPL itu sama dengan MR dikali MPL. Nah, bertambahnya MPL itu berarti MRPL1 itu akan bergeser ke kanan. Nah, bergeser ke kanan akan menjadi MRPL2 seperti itu. Nah, kita lihat MRPL2 ini terjadi pada tingkat upah sebesar $15. Nah, terus berapa jumlah kerja yang diminta, yaitu di 140. Nah, itu ada kita tarik garis itu ada di titik C seperti itu. Nah, setelah itu coba kita hubungkan garis A dan C. Nah, ini merupakan adalah kurva permintaan labor itu saat perusahaan itu menggunakan dua jenis input seperti itu. Nah, jadi di sini terlihat ya kurva permintaannya ini lebih elastis daripada MRPL. Baiklah, kita lanjut ke masih pembahasan competitive factor market, tapi kita sekarang lebih fokus ke pembahasan yang pasar. Gambar ini akan menjelaskan arah pembahasan kita. Nah, jadi di tingkat pasar itu ada permintaan terhadap faktor. Nah, ini adalah kurva demand. Dan ada penawaran faktor produksi. Nah, ini adalah kurva supply. Nah, perpotongannya adalah equilibrium, tingkat keseimbangan. Ini ada harga faktor produksi, misalnya ada upah, ada jumlah faktor produksi yang diperjualbelikan. Nah, saat kita membahas permintaan dan penawaran faktor produksi yang dihadapi oleh suatu perusahaan,
oleh suatu perusahaan tertentu di pasar persaingan sempurna. Nah, konsep penawaran adalah fix, kurvanya itu horizontal sebesar harga faktor, yaitu misalnya labor yang merupakan hasil keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar tersebut ini merupakan perpotongan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Nah, sekarang kita akan bahas permintaan dan penawaran yang ada di dalam pasar tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan permintaan pasar ini terhadap faktor market. Nah, untuk memperoleh permintaan pasar untuk produk, barang maupun jasa tertentu, kita melakukan akumulasi atau penjumlahan ya untuk seluruh permintaan individu dalam industri tertentu. Nah, jadi kita menjumlahkan, mengakumulasi seluruh permintaan itu, permintaan individu dalam industri tertentu. Nah, tetapi untuk faktor market ini agak berbeda. Kenapa? Karena kita itu tidak bisa langsung menjumlahkan atau mengakumulasi semua permintaan perusahaan terhadap faktor produksi dalam industri tertentu. Nah, itu belum cukup. Nah, kenapa ini belum cukup? Karena faktor produksi ini ternyata akan digunakan untuk lintas industri seperti itu. Nah, terus langkah-langkahnya bagaimana kita dalam menentukan permintaan pasar untuk faktor produksi? Nah, yang pertama adalah kita menentukan permintaan faktor itu untuk masing-masing industri. Nah, setelah itu kita bisa melakukan penjumlahan atau akumulasi permintaan industri ini secara horizontal. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu permintaan industri terhadap faktor market. Nah, ini kurva permintaan industri ini tadi bukanlah hasil akumulasi horizontal semua permintaan perusahaan dalam industri tersebut ya. Jadi bukan hasil dari akumulasi. Nah, saat tingkat upah di perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut itu turun, itu akan membuat total labor dalam industri yang dipekerjakan menjadi meningkat. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu adalah jumlah output yang diproduksi itu akan naik. Nah, kurva S itu akan bergeser ke kanan yang membuat harga output itu turun. Nah, turunnya P atau MR ya, ini akan membuat kurva MRPL itu akan bergeser ke kiri. Kenapa? Nah, karena ini MRPL itu sama dengan MR dikali MPL gitu. Nah, terus bergesernya MRPL ini membuat jumlah labor yang dipekerjakan itu tidak sebesar tanpa pergeseran MRPL. Nah, untuk penawaran faktor market, nah ini biasanya bentuk kurva penawaran adalah upward sloping. Nah, naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, namun ada beberapa kasus yang kurva penawarannya itu berbentuk backward bending. Nah, ini kenapa hal ini itu bisa terjadi pada penawaran labor atau jam kerja. Ini misal saat upahnya atau omega itu masih rendah. Nah, ini kebanyakan pekerja itu pasti akan menambah upah dengan membuat jumlah jam kerjanya itu akan semakin banyak. Nah, jadi kalau upahnya masih rendah nih, nah pekerja itu akan bagaimana sih caranya untuk menambah upah? Nah, itu dengan cara jam kerjanya itu akan diperbanyak atau akan ditambah. Nah, tapi kalau upahnya atau gajinya itu sudah tinggi, nah ini kemungkinan ya kan para pekerja itu justru akan mengurangi jam kerjanya. Nah, mereka akan lebih memperbanyak untuk waktu mereka itu akan digunakan untuk leisure atau untuk bersenang-senang atau untuk bersantai. Kenapa? Karena tanpa mereka menambah jam kerja, upah mereka itu sudah tinggi. Jadi karena upah mereka sudah tinggi, jadi mereka itu akan mengurangi jam kerjanya seperti itu.
Oke, untuk backward bending ini bisa dijelaskan ya menggunakan analisis perilaku konsumen. Nah, ini di mana seseorang itu dihadapkan pada pilihan, yaitu untuk bekerja atau untuk leisure atau bersenang-senang, seperti itu. Nah, kita lihat di kurva, yaitu sumbu Y adalah jumlah upah yang merepresentasikan waktu kerja, dan sumbu X itu merepresentasikan waktu untuk bersenang-senang. Nah, ini dalam kurva ini kita akan perubahan dari gambar yang garis berwarna biru itu menjadi biru yang putus-putus. Nah, oke. Kita akan bahas saat upahnya misalnya adalah $10. Nah, kombinasi optimumnya itu adalah 8 jam kerja dan 16 jam itu untuk bersenang-senang atau leisure, yaitu ada di titik A. Ini adalah titik optimumnya di budget line itu ya. Oke. Terus saat upahnya itu adalah $30, nah kombinasi optimumnya untuk bekerja adalah 5 jam. Dan 19 jam itu adalah untuk leisure atau bersenang-senang. Nah, ini ada di titik B, itu adalah titik optimal di budget line. Oke, kalau kita gambarkan hubungan antara upah dan jam kerja, itu maka hubungannya akan berbentuk backward bending. Nah, semakin tinggi upah, semakin tinggi upah, maka jam kerjanya akan semakin kecil karena mereka akan lebih menggunakan waktunya itu untuk bersenang-senang kalau upahnya sudah tinggi. Seperti tadi kita sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Oke. Terus kalau kita uraikan lagi perpindahan konsumsi dari A ke B, maka kita akan memperoleh dua effect, yaitu yang pertama substitution effect dan income effect. Nah, substitution effect ini dari titik A ke titik C. Nah, dan untuk income effect ini dari titik C ke titik B. Untuk efek total itu dari A ke B. Nah, di mana nilai income effect ini itu lebih besar dari nilai substitution effect. Nah, ini yang yang akan karena keadaan ini yang akan membentuk backward bending tadi, seperti itu. Oke, kita masih akan membahas tentang competitive factor market. Nah, tadi kita sudah membahas competitive factor market dari sisi perusahaan, pasar. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas dari sisi keseimbangannya. Yuk kita bahas. Untuk konsepnya yaitu keseimbangan di pasar faktor produksi itu terjadi apabila kurva permintaan atau demand atau MRPL itu berpotongan dengan kurva supply atau kurva penawarannya. Nah, kita bisa lihat di gambar kurva ini, itu kita bisa lihat untuk keseimbangannya itu ada di titik A, yaitu di mana upahnya itu saat di WC ya, dan jumlah labornya itu ada di LC, seperti itu. Nah, terus pada titik ini marginal benefit dari labor atau MRPL itu sama dengan marginal cost-nya atau sama dengan tingkat upah. Oke, keseimbangan di pasar faktor produksi di mana output barang dan jasa itu diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna. Ini akan menyebabkan sumber daya yang dialokasikan itu digunakan secara efisien. Nah, berbeda jika outputnya itu diperjualbelikan di pasar monopoli, itu akan terjadi ketidakefisienan sumber daya. Nah, kita bisa lihat di gambar. Nah, pada gambar monopolis ini marginal value of worker-nya itu kan lebih besar daripada upah pekerja, lebih besar dari upah. Nah, jadi ini pekerja yang di-hire itu terlalu sedikit. Nah, padahal mereka itu bisa meng-hire lebih banyak pekerja. Nah, ini yang dikatakan itu terjadi ketidakefisienan sumber daya.
Nah, jadi mereka tidak bisa mengalokasikan sumber daya itu secara maksimal atau secara efisien, berbeda dengan kalau apabila dipasarkan di pasar persaingan, itu akan menyebabkan sumber daya yang dialokasikan itu menjadi efisien. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang economic rent. Nah, apa sih economic rent ini? Nah, economic rent ini adalah selisih antara realisasi pembayaran. Nah, realisasi pembayaran ini adalah upah atau omega ya, atas faktor produksi dengan nilai minimum yang dibayarkan untuk faktor produksi tersebut. Nah, dalam kurva di samping kita bisa melihat nilai economic rent itu adalah di area, yaitu di bawah upah atau omega, tetapi di atas kurva penawaran. Nah, jadi itu adalah economic rent itu ada di area yang berwarna biru. Jadi di bawah omega atau upah dan juga di atas kurva penawaran, seperti itu. Nah, ketika penawarannya itu elastis sempurna, misalnya S-nya itu mendatar gitu ya, berarti economic rent-nya adalah 0. Nah, ini adalah kebalikannya dari yang tadi. Nah, ketika penawarannya inelastis sempurna atau tegak ya, misalnya penawaran atas tanah contohnya. Nah, economic rent-nya adalah semua nilai yang dibayarkan. Nah, terus untuk harga faktor itu ditentukan sepenuhnya oleh demand. Nah, saat permintaannya di D1, harganya itu adalah di S1 dan total economic rent-nya adalah yang berwarna biru muda. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas faktor market with monopsony power. Yuk kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas tentang marginal value, average expenditure, dan marginal expenditure. Oke, pada kali ini kita akan memposisikan diri kita itu misalnya sebagai seorang pembeli, yang akan membeli suatu unit barang tertentu. Nah, seorang pembeli itu akan membeli barang tersebut jika tambahan nilai yang diberikan atau marginal value-nya ini melebihi dari marginal expenditure yang dibayarkan. Jadi kita nilai manfaat dari barang tersebut itu melebihi dari apa yang harus kita bayar. Seperti itu. Nah, terus marginal value ini adalah kurva permintaan yang menunjukkan willingness to pay. Itu ya, menunjukkan berapa sih yang mau kita bayar untuk barang tersebut atau willingness to pay-nya itu seberapa. Nah, kalau di pasar faktor produksi adalah MRPL. Nah, terus untuk average expenditure ini adalah harga yang kita bayarkan untuk setiap unit barang. Terus untuk marginal expenditure ini adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk membeli suatu tambahan barang tertentu. Nah, dalam monopsony ini marginal expenditure ini lebih besar dari average expenditure. Nah, sedangkan dalam pasar persaingan marginal expenditure ini akan sama dengan average expenditure. Nah, jumlah output yang dibeli itu terjadi saat marginal value sama dengan marginal expenditure. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas faktor market yang di dalamnya itu ada monopsony power. Nah, kita bisa lihat dari gambar kurva di samping ya. Secara grafis untuk melihat karakteristiknya itu seperti apa. Nah, kalian bisa lihat di sini ada permintaan atau D ya. Nah, itu sama dengan MRPL dan juga sama dengan MV gitu ya. Itu adalah marginal value. Oke. Nah, di pasar dengan monopsony power itu
ME-nya itu akan lebih besar dari AE atau average expenditure. Nah, dan average expenditure atau AE ini merupakan adalah kurva supply. Nah, gambarnya kalian bisa lihat diperhatikan ya di slide ini. Itu untuk yang average expenditure itu untuk gambarnya yang berwarna merah gitu. Nah, untuk faktor market dengan monopsony power itu berarti kita memposisikan perusahaan itu sebagai pembeli. Nah, terus faktor produksi itu mempunyai pengaruh untuk menentukan harga pasar atau price maker. Nah, kenapa? Nah, hal tersebut itu bisa terjadi apabila misalnya perusahaan itu hanya terdiri dari satu perusahaan atau sedikit perusahaan seperti itu. Nah, pada gambar pasar faktor produksi dengan monopsony power di samping terlihat ya, ME lebih besar dari AE seperti itu. Perusahaan akan membeli atau menggunakan faktor produksi pada kondisi marginal value sama dengan marginal expenditure atau MRPL sama dengan ME. Nah, apa nih maksudnya? Nah, ini adalah kondisi untuk menentukan berapa jumlah unit output itu yang akan dibeli oleh perusahaan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita bisa lihat nih input yang dibeli itu sebesar L bintang. Kita bisa lihat di kurvanya ya. Nah, terus pada tingkat harga itu di omega bintang, yaitu saat nilai AE saat L itu sama dengan L bintang. Nah, saat perusahaan dengan monopsony power ini dihadapkan pada misalnya kan jumlah penyedia faktor yang sedikit juga, jadi ternyata faktor produksinya itu sedikit. Nah, maka itu akan terjadi tawar menawar. Nah, harga yang ditentukan itu akan ditentukan oleh kuat lemahnya dari bargaining power masing-masing perusahaan dan masing-masing penyedia faktor produksi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan faktor market with monopoly power. Yuk langsung ke slide yang selanjutnya. Kondisi pasar faktor produksi yang mempunyai monopoli power itu artinya pemilik faktor, misalnya di sini adalah tenaga kerja ya. Nah, ini mempunyai kekuatan itu untuk menentukan harga atau upah. Nah, misalnya kalau di sini tadi kan tenaga kerja ya. Nah, berarti dapat menentukan upah seperti itu. Nah, terdapat monopoli power di sini tuh mereka itu sebagai price maker. Nah, jadi kalau di monopsony price makernya adalah pembeli ya. Nah, dalam hal ini adalah perusahaan. Nah, kalau di struktur monopoli, power price makernya itu yang menyediakan faktor produksi tersebut. Misalnya di sini yang mempunyai yaitu adalah tenaga kerja. Untuk kondisi monopoli power ini bisa terjadi terhadap beberapa kasus sebagai berikut. Nah, yang pertama itu hanya ada satu penyedia faktor produksi. Nah, misalnya di sini ada faktor produksi yang unik gitu ya. Nah, kemudian itu mungkin dipatenkan dan jadi hanya dia satu-satunya ya yang mempunyai. Mungkin hanya dia yang punya gitu ya karena barangnya itu unik. Nah, misalnya contoh ini adalah mungkin chip yang digunakan untuk berbagai perusahaan komputer seperti itu. Terus yang kedua adalah ada sedikit penyedia faktor produksi. Nah, untuk yang ketiga ini untuk faktor produksi itu berupa labor. Nah, di sini ada serikat kerja atau labor union. Nah, dari beberapa faktor atau hal tersebut ya bisa menimbulkan monopoli power seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa tingkat harga yang akan ditetapkan
oleh labor union. Nah, tadi kita sudah membahas dengan adanya labor union ini akan menyebabkan monopoli power. Ada kekuatan untuk menentukan harga atau price maker gitu ya. Terus untuk serikat kerja mempunyai power untuk berunding dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, jadi di sini Jadi di sini serikat kerja atau labor union itu mereka itu mempunyai power untuk berunding dengan perusahaan-perusahaan dalam menentukan tingkat harga atau tingkat upah. Nah, di sini ada 3 alternatif labor union dalam menetapkan harga. Nah, yang pertama, labor union ini bisa menetapkan harga sebesar omega bintang. Nah, dalam keadaan ini tingkat harga itu akan sama dengan competitive market. Nah, dan jumlah pekerja yang bisa di hire merupakan tingkat yang paling besar, namun upahnya paling rendah. Nah, itu bisa dilihat di kurvanya ya, omega bintang. Nah, menetapkan harga itu sebesar omega bintang, dan untuk tingkat labornya itu ada di L bintang seperti itu. Nah, itu jadikan yang paling pekerja yang bisa di hire itu merupakan tingkat yang paling besar karena ada di L bintang seperti itu. Namun ini upahnya yang paling rendah ya gitu. Oke, untuk penentuan tingkat upah yang kedua ini menetapkan upah itu sebesar omega 1. Nah, di tingkat harga atau tingkat upah sebesar omega 1 ya, maka jumlah labornya itu ada di L1. Nah, pada tingkat upah ini economic rent-nya itu adalah terbesar. Kenapa? Karena ini adalah merupakan karakteristik dari monopolis seperti itu. Nah, economic rent itu apa sih? Nah, ini adalah merupakan selisih antara tingkat upah dan supply. Nah, di mana sih kalau di dalam kurva? Nah, kita bisa lihat ini adalah di area di bawah tingkat upah dan di atas supply. Nah, ini berarti adalah di daerah yang berwarna biru, bisa dilihat ya, itu adalah economic rent-nya. Nah, ini merupakan economic rent yang terbesar, namun akan worse off. Nah, bagi sebagian pekerja. Kenapa? Karena sebagian pekerja ini akan kehilangan pekerjaannya. Kan tadi di tingkat upahnya kan di omega 1. Nah, untuk tingkat labornya kan di L1. Nah, maka ini akan sebagian dari tenaga kerja itu akan kehilangan pekerjaannya seperti itu, karena harusnya tadi di L dari tingkat jumlah labornya kan di L bintang ini. Nah, sedangkan kalau tingkat upahnya itu di omega 1, ini kan mereka hanya bisa hanya bisa menampung tenaga kerja itu di L1. Nah, tetapi walaupun seperti itu, tetap ada better off-nya untuk sebagian. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi seperti itu. Nah, tingkat upah ini terjadi pada kondisi perpotongan kurva MR dengan kurva S. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke alternatif yang ketiga. Nah, di sini labor union ini bisa menetapkan harga atau upah itu sebesar omega 2. Nah, yaitu dengan jumlah labornya ada di L2, begitu ya. Nah, untuk tingkat harganya itu di antara pasar persaingan dan pasar monopoli. Nah, begitupun dengan jumlah tenaga kerja yang bisa di hire itu di antara pasar
persaingan sempurna dan juga antara pasar monopoli kayak gitu. Nah, terus tingkat upah ini merupakan tingkat upah yang menghasilkan total upah yang diterima oleh semua pekerja itu menjadi terbesar. Nah, area omega 2 ini kemudian ke titik dan lalu lanjut ke L2 ini adalah yang terbesar gitu ya. Nah, terus kondisi ini terjadi itu pada kondisi MR itu sama dengan 0, marginal revenue-nya itu sama dengan 0. Nah, poinnya di sini adalah sekali lagi ini yang menyebabkan total upah yang diterima oleh pekerja adalah yang maksimal seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan atau dampak dari pekerja yang tergabung dengan union dan sebagian yang tidak tergabung dengan labor union atau serikat pekerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unionized vs ununionized. Oke. Jika di dalam industri itu ada pekerja yang tergabung dalam union, dan sebagian lain itu tidak tergabung. Nah, maka ini akan ada kebijakan upah yang ditentukan oleh union. Nah, ini akan mempengaruhi upah di non-unionized worker. Oke. Nah, untuk gambarnya, untuk perbandingannya akan seperti ini. Pada gambar di samping, saat upah itu ditetapkan sebesar competitive market, maka nilainya adalah omega bintang. Nah, omega bintang ini ada pertemuan demand dan supply. Nah, namun misalnya union itu ingin meningkatkan upah itu menjadi omega O. Nah, ini akan union kan ini tadi ingin meningkatkan upah karyawan ya yang tergabung dalam union tersebut. Nah, dan mempunyai karena mereka tergabung dalam labor union ya kan. Jadi mereka itu akan mempunyai monopoli power karena tergabung di serikat kerja. Nah, ini akan akan terjadi PHK itu sebesar delta LU. Nah, delta LU ini akan menjadi bagian dari misal tadi union ingin meningkatkan upah menjadi omega U, itu akan terjadi PHK. Nah, itu sebesar delta LU. Nah, delta LU ini dia itu jumlah delta LU ini akan masuk ke non-unionized worker ya kan, sehingga menyebabkan tingkat upah itu turun dari omega bintang menjadi omega NU seperti itu.